Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berita menarik sesuai dengan semboyan kita agar kita tetap salam pemimpin yang adil, salam pemimpin amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Ini ada berita yang menarik, yaitu dari BEM UI. Kritik 3 tahun Jokowi Ma'ruf, BEM UI beri IPK 1, ke kabinet. Di BEM UI memberikan kritik 3 tahun Jokowi Ma'ruf ini beri penilaian 1, ke kabinet. Makanya kita berharap kedepannya bangsa ini mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Ini kita bacakan beritanya. BEM UI ini link berita dari katadata.co.id. BEM UI menyoroti maraknya praktek korupsi, mahalnya pendidikan, masalah lingkungan, hingga alokasi APBN untuk hal yang dianggap belum terlalu penting. Presiden Joko Widodo, dalam unggahnya ada foto Presiden Joko Widodo sebelah kiri didampingi Wapres Ma'ruf Amin tengah dan Menko Polhukam Mahfud MD kanan, menyampaikan sambutan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa April 2022. Penulis Ameditio Daud Nasution, tanggal 26 Oktober 2022. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI memberikan kritik kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kritik diberikan dalam konteks 3 tahun Kabinet Indonesia Maju. Dalam unggahan di akun Instagramnya, BEM UI mengatakan rakyat terus digebuk dalam 3 tahun masa jabatan Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka menyoroti mahalnya dana pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN digunakan untuk hal minim urgensi. Jadi hal minim urgensi. Masalah lingkungan serta maraknya praktek korupsi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung dapat keadilan, kata mereka dalam unggahan seperti ditulis pada Rabu 26 Oktober. Dalam unggahannya, BEM UI juga mencantumkan sejumlah pemberitaan resmi media sosial. Pendidikan RI yang masih tertinggal dari negara lain. Masalah penggusuran hingga 553 penindakan korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai 29,4 triliun. Luar biasa. Praktek korupsi kerugian negara 29,4 triliun. Sementara Pak Anies Rashid Baswedan yang memberikan keuntungan pada penyelenggaraan Formula E tidak terdapat kerugian negara, tapi dicari-cari kesalahannya Pak Anies Rashid Baswedan bagaimana bisa ditersangkakan. Luar biasa nih pemerintahan rezim sekarang ini. Ini kita fakta berita ya, para buzzer-buzzer, para pembenci pencari keadilan. Ini berita bukan hoax ya, benerin. Kalau komen-komen itu pakai data. Kalau komen-komen itu ya kalau tunjukin apa sih prestasi capres sampean itu, nih yang jagonya apa, prestasinya apa, kinerjanya seperti apa.
itu kan akhlaknya seperti apa, etika seperti apa, tunjukin aja, nggak usah caci maki, nggak usah kadrun radikul politik identitas. Nah, kita jawab dengan fakta kenyataan tuh, video-video kita edarin di mana-mana, himbau kepada masyarakat, saya himbau kepada semua relawan, udah berjuang demi kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah gitu. Dibilangnya politik identitas, intoleran, kirim aja video-video Pak Anies tuh, bagaimana sambutan-sambutan para pendeta, yang agama-agama lain, dari Hindu, dari India Tamil, tuh lihat aja video-video itu. Jadi kita nggak usah kita membantah apa yang mereka tuduhkan, kita cukup ngasih faktanya gitu. Capek kita kalau kita hanya berdebat kusir sama mereka, karena emang dasarnya mereka itu untuk menjatuhkan citra Pak Anies. Mereka tuh dibayar begitu untuk menjatuhkan citranya Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, teman-teman, sambil santai gitu ya. BEM UI juga memberikan penilaian 1, dari skala indeks prestasi kumulatif IPK 4 kepada Kabinet Indonesia Maju. Ini karena setiap menteri masih belum mampu menyelesaikan masalah di setiap sektor. Harapan berbenah diri karena tidak ada remedial, kata mereka. Ini kata BEM UI ya. Meski demikian, tidak semua menteri dan kepala lembaga yang disoroti mereka. BEM UI hanya menyoroti 12 menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Skor terendah diterima Listio Sigit hingga Ketua Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Kapolri dianggap tak mengatasi masalah mulai dari Verdi Sambo, Kanjuruhan hingga Irjen Teddy Minahasa yang tersangkut narkoba. Sedangkan Firly Bahuri dianggap melanggar kode etik dan tak mampu menekan korupsi. Anehnya kedua pimpinan lembaga ini terus dipertahankan oleh Presiden Jokowi tanpa alasan yang pasti, kata BEM UI. Sambil minum dulu. Sedangkan kantor staf presiden telah meluncurkan buku kinerja pemerintah sepanjang 2022. Berharap capaian yang disampaikan antara lain pemberian 400 juta dosis vaksin COVID-19, pertumbuhan di atas 5% pada kuartal kedua 2022, hingga penggunaan energi baru dan terbarukan EBI sebesar 12% dari porsi energi. Masyarakat cukup optimis memandang masa depan, kata Kepala Staf Presiden Muldoko pada Minggu 23 bulan 10 dikutip dari Antara. Jadi itu pemberitaannya, kritik BEM UI kepada pemerintahan sekarang. Yang disorot itu masalah korupsi, masalah kemanusiaan, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Ini yang sangat disorot oleh BEM UI. Jadi kita berharap ke depannya kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini ke depannya. Makanya kita sebagai pemilih itu harus
memahami, harus mencari rekodnya calon pemimpin itu. Sekarang kan medsos-medsos banyak, jejak-jejak digitalnya para pemimpin tuh pasti ada, ya kan? Di situ kita bisa menilai seorang pemimpin ini yang mana yang bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini ke depannya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bangsa ini akan diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.